Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niklaus Teli dari Universitas Ciputra Surabaya jurusan akuntansi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu konsep mikroekonomi, yaitu pasar monopoli. Jadi, pasar monopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna, di mana hanya terdapat satu produsen yang menetapkan harga produk yang dijual. Di pasar monopoli, faktor-faktor seperti lisensi dari pemerintah, kepemilikan sumber daya, hak cipta, dan paten membuat perusahaan tersebut menjadi satu-satunya penjual di pasar. Nah, faktor-faktor ini biasa disebut sebagai barriers to entry karena mereka membatasi masuknya penjual lain ke pasar. Pasar monopoli memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, barang atau jasa yang dihasilkan oleh pasar monopoli tidak dapat dibeli dari tempat lain karena barang tersebut tidak memiliki barang substitusi atau pengganti, sehingga pembeli tidak mempunyai pilihan lain selain membeli produk dari pasar monopoli. Yang kedua, perusahaan di pasar monopoli adalah penentu harga barang atau jasa yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan perusahaan tersebut adalah satu-satunya perusahaan di pasar tersebut, sehingga harga ditentukan secara penuh oleh perusahaan tersebut. Konsep pasar monopoli ini sangat penting untuk kita pelajari karena kita bisa tahu apa itu kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Salah satu kelebihan pasar monopoli adalah pemerintah bisa berperan sebagai pelindung sumber daya alam negara. Sesuatu yang sangat penting ini memang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu negara tempat mereka tinggal dan hidup. Gerakan perusahaan monopoli dapat dibatasi dengan adanya campur tangan pemerintah supaya keputusan yang dibuat tidak akan menindas masyarakat. Misalnya, perusahaan monopoli cenderung meningkatkan harga jual produk mereka. Dan kelonjakan harga ini akan merugikan masyarakat karena mereka harus membayar lebih untuk jumlah yang sama. Jika pemerintah tidak campur tangan, maka masyarakat akan terus menderita. Campur tangan pemerintah ini dalam pasar monopoli mampu menjaga kestabilan harga produk sehingga ekonomi negara bisa tetap stabil. Dengan mempelajari konsep pasar monopoli, kita juga bisa mengetahui bahwa perusahaan monopoli biasanya menggunakan laba mereka untuk membiayai riset dan pengembangan teknologi yang sudah ada untuk meningkatkan efisiensi. Sementara, kekurangan dari pasar monopoli adalah dengan hanya terdapat satu produsen dalam pasar monopoli, sehingga pembeli dalam pasar tak memiliki pilihan selain membeli produk atau jasa yang ditawarkan di pasar monopoli. Ada juga kemungkinan bahwa perusahaan dalam pasar monopoli itu tidak memberikan layanan yang optimal dan efisien karena perusahaan mampu memanipulasi kelangkaan produk. Salah satu contoh perusahaan monopoli di Indonesia adalah PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia adalah badan usaha milik negara yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. PT Kereta Api tidak menghadapi persaingan secara langsung dari perusahaan kereta api lainnya karena sampai saat ini memang tidak ada penyelenggara jasa transportasi darat kereta api dari swasta. Walaupun PT Kereta Api Indonesia tidak mengalami persaingan secara langsung, tetapi perusahaan ini akan menghadapi persaingan secara tidak langsung dari jasa transportasi darat lainnya, misalnya bus. Sebagai contoh, kereta api jurusan Yogyakarta ke Surabaya tidak akan mendapatkan persaingan secara langsung dari kereta api lainnya, tapi akan menghadapi persaingan secara tidak langsung dari bus-bus yang melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Surabaya. Sebagai anak muda, kita bisa mendukung PT Kereta Api Indonesia dengan cara menggunakan kereta api untuk perjalanan antar kota. Sebagai contoh, rute Surabaya ke Jakarta adalah salah satu rute perjalanan kereta api yang paling banyak digunakan oleh pengguna kereta api karena ia menghubung dua kota besar yang ada di Pulau Jawa. Misalnya, harga tiket kereta rute Surabaya ke Jakarta adalah Rp260.000, sedangkan harga tiket pesawat rute Surabaya ke Jakarta adalah sekitar Rp700.000. Kita bisa hemat banyak dengan menggunakan kereta api yang telah disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia. Jadi, marilah kita lebih sering menggunakan kereta api untuk mendukung PT Kereta Api Indonesia. Sekian dari video kali ini, terima kasih telah mendengarkan.